给我死！你给我走！别走！ Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Kita bakal melanjutkan Tonghua Asura Mad King untuk part 9 atau ending season 1-nya guys. Jadi habis ini tamat untuk season 1-nya, nggak tahu ada lanjut seasonnya 2 atau tidak, nanti Mim bakal kabarkan lagi ya. Kalau berdasarkan part kemarin kita semua sudah melihat, para dewa sudah mengadakan pertemuan besar-besaran, semua tetua dipanggil oleh sang kaisar langsung. Gak lama dari itu si kaisar dewa muncul mengatakan baru-baru ini markas para dewa yaitu sudah diserang oleh para Asura guys. Sehingga dia mengadakan pertemuan melancarkan perang melawan klan Asura. Semua prajurit dewa pun setuju dan bersorak keras. Kita kembali kepada Youyi membawa pasukannya untuk pergi mencari sebuah tempat tinggal. Mereka berkelana sampai ke Gunung Tianyi, namun apa yang terjadi? Mereka melihat ada patung-patung emas yang muncul dari langit, itu menyerang mereka guys. Di sisi lain, Dewa Rulai itu juga sudah sampai ke istana klan naga yang ada di Gunung Tianyi. Dia membantu sang Raja Naga untuk mengevakuasi rakyat-rakyatnya ke tempatnya lebih aman. Setelah urusan di sana selesai, dia pun bergegas pergi dari sana guys. Kita beralih lagi ke tempatnya Youyi. Di sini ada banyak sekali patung emas yang muncul dan menyerang. Youyi menghadapi mereka dan menyerang guys. Tetapi sayang, serangan Youyi tidak berpengaruh sehingga dia masuk ke mode pengamuk dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Youyi mengamuk pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia harus berhadapan langsung dengan dua patung emas. Alhasil pertarungan sengit pun terjadi. Youyi mengincar salah satu patung itu terlebih dahulu dan berhasil memenggal kepalanya menggunakan teknik pedang Asura. Melihat teknik miliknya ini berhasil, dia pun langsung melesat ke patung emas yang satu lagi dan memenggalnya juga guys. Alhasil dalam sekejap, dirinya berhasil mengalahkan dua patung emas yang terkena kuat. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba patung emas tersebut itu kembali bangkit, di mana meregenerasi tubuhnya dan kembali ke bentuk semula. Jelas itu membuat Youyi kebingungan apa yang sebenarnya terjadi coba. Setelah dia mengamati jelas, akhirnya dirinya mengerti kalau patung-patung emas ini tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa guys. Segera dia menggunakan kekuatan mata dewanya untuk mendeteksi kelemahan milik sang patung emas. Yang ternyata kelemahannya itu tepat berada di dalam tubuh sang patung itu guys. Di mana di dalamnya terdapat seorang prajurit dewa yang mengendalikannya. Jadi patung itu cuma kayak boneka gitu. Alhasil dia pun langsung melesat maju menyerang orang yang berada di dalam patung emas. Dengan mudah dia pun berhasil mengalahkan satu patung. Gak mau menghabiskan banyak waktu, lesatan kembali dilancarkan mencoba menghindari semua serangan dari sang patung. Dan setelah sampai ke waktu yang tepat, dia langsung menyerang orang yang berada di dalam patung emas itu lagi dan dibantai habis. Kita kembali kepada para prajurit Asura yang sedang sibuk melawan patung-patung emas lain. Tentu mereka kesulitan guys untuk mengalahkannya karena terlalu kuat. Sampai-sampai nyawa mereka mulai terancam nih. Untungnya Youyi datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Alhasil mereka pun berhasil mengalahkan patung-patung emas ini secara bersamaan. Wanku mengumumkan kepada semua orang kalau patung-patung emas ini cumalah pancingan dari para dewa. Jadi serangan ini merupakan serangan awal untuk membuka jalan buat para dewa selanjutnya yang datang guys. Benar aja perkataannya, enggak lama dari itu, tiba-tiba dari atas langit muncul sebuah siluet jembatan yang sungguh besar.
Yui menyaksikannya pun tidak sabar karena para dewa adalah musuh bebuyutan Asura guys. Jadi pengen balas dendam dia nih. Di sisi lain, tepatnya di kerajaan Raja Ku, ternyata para dewa juga menyerang ke sana. Dari langit muncullah patung-patung emas yang menghancurkan seluruh kota dan membuat semua orang ketakutan. Raja Ku tentu tidak tinggal diam, melesat maju menghabisi para patung. Dia sangat emosi guys. Para dewa sudah berani menghancurkan kotanya. Apalagi dia percaya kalau para dewa itu nggak bakal bisa atau nggak pernah bisa mengalahkan para Asura. Tetapi nggak lama dari itu, dirinya dikejutkan ketika munculnya siluet bayangan jembatan di atas langit tempat Yui berada. Nah, kita beralih lagi ke tempatnya Yui. Para prajurit dewa itu sudah maju turun. Menggunakan siluet jembatan di langit. Mereka jumlahnya banyak bukan main guys. Ingin menghancurkan semua Asura yang ada. Para pasukan Asura tidak mau kalah, tidak takut dan terus menghabisi para dewa. Yui menyuruh seluruh pasukannya untuk menyerang. Sehingga pertarungan besar antar klan dewa dan klan Asura pun terjadi. Tetapi jelas, klan dewa memiliki senjata-senjata yang lebih canggih dan sangat merepotkan. Yaitu mereka menggunakan bantuan panah untuk menghabisi para prajurit Asura. Alhasil itu membuat beberapa pasukan Asura kewalahan guys. Tetapi tiada kata menyerah. Apalagi di sana ada si Kuang Wang alias Yui yang mendominasi para dewa dan mengalahkan mereka dalam skala yang banyak. Melihat raja mereka yang begitu bersemangat, membuat mereka yaitu prajurit Asura juga semakin bersemangat. Wan Ku dan anaknya Chie tidak mau kalah. Mereka ikut maju dan berperang melawan dewa. Terlihat dari segi kekuatan fisik, para Asura lebih unggul dan mendominasi. Akan tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba datang seseorang yang cukup kuat yang bisa menghempaskan para Asura cuma dengan sekali serang. Yang ternyata itu adalah si Dewa Rulai guys. Kekuatannya yang begitu kuat membuat dia bisa membantai para Asura dengan jumlah yang banyak. Apalagi kita ingat dirinya memiliki dendam kepada para Asura karena kan di kehidupan sebelumnya dia tuh sudah meninggoy di tangan Asura guys. Sampai-sampai dia tahu jelas di manakah kelemahan ras Asura ini. Mereka pun saling berperang dan akhirnya Rulai dan Yui pun bertemu di tengah pertarungan. Yui merasa sangat aneh karena dia tidak bisa melihat di manakah kelemahan Rulai menggunakan mata dewanya. Sama dengan Yui, Rulai sangat yakin dia bukanlah Asura biasa. Namun karena mereka berdua memiliki dendam yang sama, akhirnya mereka pun maju untuk bertarung. Sehingga terjadilah pertarungan sengit antara Yui dengan Rulai. Wah, ini sama-sama kuat nih. Siapa yang bakal menang ya? Tetapi tampaknya Rulai lebih kuat ya guys. Dimana dia dengan mudah bisa menghindari semua serangan Yui, bahkan menghempaskannya balik. Sampai-sampai itu membuat para Asura bingung. Siapakah yang bisa bertarung sengit melawan Kuang Wang mereka atau Yui? Yang ternyata Rulai juga mengetahui jelas Yui ini merupakan Raja Asura yang baru. Dia pun mengatakan kepada Yui kalau di kehidupan lamanya dirinya sudah meninggoy di tangan Asura. Sehingga sampai kapanpun Asura dan dewa tidak bakal berhenti berperang guys. Namun di satu sisi sebenarnya Rulai juga tidak pengen hal ini terjadi. Dia percaya yang namanya masalah tidak harus diselesaikan dengan cara berperang guys. Jadi pasti ada cara lain yang bisa mereka perbuat. Mendengar perkataannya Yui, dia langsung teringat kepada Shi karena waktu itu Shi pernah mengatakan hal yang sama.
Tetapi untuk sekarang Yoi udah buta akan dendam, dia tidak mau dengar guys. Dia tahu jelas, pertikaian ini sudah berlangsung selama ribuan tahun yang lalu. Dan yang memulai pertikaian adalah para dewa. Jadi dia sama sekali tidak peduli, ingin membantai semua dewa yang ada guys. Yoi kembali maju melesat menyerang sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Tapi di sini hasilnya tetap sama. Rulai lebih kuat dan berhasil menghindari menghempaskan Yoi sampai berkali-kali. Yoi yang gak mau menyerah guys. Terjadilah pertarungan sengit di atas langit. Sampai-sampai para prajurit yang dibawa itu cuma bisa melongo melihat pertarungan sengit mereka. Karena tampaknya berkali-kali terkena pukulan dan terhempas, Yoi pun mulai mengalami luka parah. Tapi dia terus melawan menggunakan kedua pedangnya. Dan akhirnya, dirinya berhasil menghempaskan Dewa Rulai. Gak mau kasih napas, Yoi pun maju melesat melihat itu Rulai tidak tinggal diam. Menggunakan kekuatannya menyerang menggunakan akar pohon. Tapi sayang semua itu tidak membuat Yoi gentar. Dia menghancurkan semua akar pohon, menembus pertahanan musuh. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tuar. Tubuhnya Rulai berubah menjadi emas dan dia menghempaskan Yoi guys. Wow, ini mirip dengan tekniknya Yoi ya, cuman ini teknik emas, berarti tubuhnya kebal terhadap serangan nih. Yoi tidak menyangka dia bakal bertemu akan musuh yang sepadan. Tetapi tiada kata menyerah. Kekuatan pengamuknya diaktifkan kembali dan maju. Sehingga pertarungan sengit pun kembali berlanjut. Rulai lagi-lagi lebih unggul menghempaskan Yoi berkali-kali sampai-sampai dia menghajar habis musuhnya menggunakan kekuatannya guys. Tapi Yoi di satu sisi terus bangkit. Walaupun merasakan luka-luka di tubuhnya yang terkoyak sakit, tapi kembali maju dan bertarung tidak mau menghabiskan banyak waktu. Pada akhirnya, Rulai mengeluarkan kartu traf atau salah satu serangan terkuatnya, memanggil patung emas yang sangat besar dan menyerang. Yoi menggunakan teknik Amara guys, alias Dewa Perang, sehingga terjadilah adu kekuatan luar biasa. Tetapi patung emas milik Rulai tidak bisa bergerak. Alhasil Yoi menghancurkan patung tersebut dan menyerang tubuh Rulai secara langsung. Itu berhasil membuat Rulai terluka parah. Tapi sempat-sempatnya Rulai melancarkan serangan balasan. Alhasil mereka pun membalas pukulan sampai membuat ledakan super besar ke atas langit. Dan akhirnya mereka berdua pingsan terjatuh dari ketinggian guys. Wadidaw. Seridung ini namanya, membuat semua orang terkejut. Dari pihak Asura juga tidak menyangka Kuang Wang atau raja mereka dikalahkan. Sementara dari pihak dewa, mereka juga tidak menyangka Dewa Rulai bisa dikalahkan ya guys. Gak lama dari itu, tiba-tiba sang Raja Naga datang menyelamatkan Rulai. Dia terlihat sangat khawatir karena Rulai memiliki luka yang sangat serius. Sayangnya para prajurit dewa menganggap kalau Raja Naga itu musuh. Jadi mereka memanah sang raja dan membuatnya kabur dari sana. Berbeda sama Yoi, dia terjatuh dan menghantam tanah. Kasian dia tuh. Beda sendiri. Nggak ada yang selamatin guys, walaupun raja. Cie ada di sana menghampiri Yoi yang terlihat khawatir. Kita beralih ke kerajaan para dewa. Sang kaisar dewa mendapatkan informasi kalau Rulai sudah kalah oleh seorang raja Asura dan mereka berdua terluka parah. Membuat sang kaisar terkejut bukan main. Tapi di satu sisi dia senang guys. Karena kan salah satu raja Asura sudah terluka parah
mereka memiliki keunggulan. Segera dirinya melancarkan perintah kepada seluruh pasukan untuk menyerang dengan skala lebih besar. Gak cuma itu, dia mengatakan dirinya sendirilah yang bakal ikut turun tangan. Waduh, kita beralih lagi ke pertarungan di bawah. Terlihat klan Asura lebih unggul dan membantai semua prajurit dewa nih. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncullah kapal-kapal besar di atas langit. Chie menyaksikan itu berusaha membangunkan Yoi karena pertarungan belum berakhir. Gak lama dari itu, Yoi pun kembali bangkit. Dia sangat marah dan mengatakan bakal membantai semua dewa yang ada guys. Wadidaw. Sepertinya Yoi tidak sadarkan diri dan dikendalikan oleh kekuatannya. Penasaran kan kalian kan? Tapi Mimin jelasin dikit ya guys. Dewa Rulai itu sebenarnya nanti dia bakal jadi Buddha guys. Buddha emas yang mengurung Sunggu Kong di di Gunung Lima Jari. Ya benar, di Gunung Lima Jari. Itulah Dewa Rulai. Tetapi itu masih jauh karena Dewa Rulai sekarang masihlah muda. Dan Yoi sekarang menurut Mimin ya, kalau kalian nonton si Xingqi atau Su Wukong, di situ kan ada Dewa Rulai juga yang main sama Asura guys. Nah, kalau di si Xingqi itu Raja Asuranya namanya Rahu. Dan kebetulan Rahu kan udah tua, mirip sama si Yoi. Jadi Mimin prediksikan Yoi adalah Rahu ketika muda, sementara si Rulai merupakan Dewa Rulai yang masih muda. Dan kalau kalian ingat di si Xingqi, si Rulai sama Raja Asura nanti jadi temenan kan guys? Dimana sang Dewa Rulai berusaha mempelajari kehidupan Asura. Dan tamat ya buat ending season 1-nya. Tetapi harusnya sih gak lama lagi keluar buat season 2-nya ya guys ya. So kita tunggu saja, jikalau sudah update bakal Mimin buat langsung. Thank you buat guys sudah nungguin untuk episode terakhirnya. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat guys sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.